50% bangsa mendapat kesan bahwa Indonesia sekarang adalah milik mereka yang di atas. We may be in big troubles. Tahun 45, semua setuju Indonesia harus demokrasi karena mereka tidak ingin bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi negara feodal lagi. Dan mereka tidak ingin bahwa Indonesia lalu di bawah raja atau sultan atau sebagainya. Tapi pada saat yang sama, mereka juga berbeda dalam pandangan tentang demokrasi. Dan dalam Undang-Undang Dasar 45, demokrasi tidak berhasil diinstal betul-betul. Nah, kita semua tahu perkembangan Indonesia kemudian hari. Bagi saya mengesankan bahwa MPR pertama yang dipilih oleh rakyat, yaitu waktu reformasi, pilih tahun 1999 di bawah pimpinan mantan sahabat saya, Amin Rais, menginstal demokrasi dan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar kita, itu pun atas dasar Pancasila. Dan ada kesan bahwa demokrasi kemudian juga jalan. Sekarang kita mengalami suatu krisis demokrasi. Sebelum saya masuk di situ, saya ingin sedikit omong tentang demokrasi. Demokrasi modern tidak banyak hubungan dengan demokrasi Yunani dan sebagainya yang oleh para filosof besar Platon dan Aristoteles dianggap pemerintahan yang agak amburadul. Demokrasi itu sebetulnya tumbuh dari keruntuhan feodalisme. Katakan saja di zaman dulu, kalau seseorang ditanyai mengapa kamu itu menguasai kami, jawabannya sederhana, karena aku rajamu. Selesai. Kaum bangsawan menikmati macam-macam privilege karena mereka bangsawan. Itu dalam modernitas, di masa pencerahan, juga dalam rangka sekularisasi ambruk. John Locke mengatakan liberty, life, liberty, property itu dimiliki orang. Di Indonesia liberalisme sering dijelek-jelekan, adalah kelemahan. Tapi liberalisme yang mengatakan orang itu pada dasarnya bebas. Menguasai seseorang, mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu. Perlu legitimasi dari yang dikuasai. Harus undang-undang dasar misalnya dalam negara. Rousseau, kedaulatan rakyat yang juga di Indonesia sendiri memainkan suatu peranan yang luar biasa. Saya melihat, saya ambil juga dari teman saya Romahari Atmoko, 4 keunggulan etis demokrasi. Yang pertama, demokrasi menjamin hak-hak asasi manusia. Ini kalau boleh sedikit omong, karena kita sering mendengar demokrasi itu mayoritas dan sebagainya. Ya tentu mayoritas. Daripada yang menentukan yang sedikit, lebih baik yang menentukan yang banyak. Karena ada mayoritas, perlu ada oposisi.
oposisi itu juga selalu ditelek-telekkan. Bahkan Ibu Megawati yang sebetulnya oposisi tidak memakai istilah itu karena Bung Karno juga tidak suka. Kehebatan oposisi demokratis itu adalah bahwa perbedaan pendapat dan keberanian untuk mengajukan pendapat yang berbeda terjadi tanpa permusuhan, baik di zaman feodal maupun rezim-rezim ideologis Nazi, Marxis, Leninis dan sebagainya. Pendapat lain adalah permusuhan. Dalam demokrasi tidak. Mereka bertengkar dan kemudian sampai-sampai sama-sama minum kopi. Itu sesuatu yang sangat penting dalam demokrasi. Karena itu demokrasi mencapai sesuatu yang luar biasa. Saya baca tidak ada dua negara demokratis di zaman modern yang berperang. Demokrasi juga berarti bahwa perdamaian di dalam negara-negara itu cukup mantap, dan tidak ada demokrasi yang pernah mengalami kelaparan. Keunggulan kedua demokrasi adalah kedudukan sama semua di hadapan hukum. Tidak perlu saya jelaskan, tidak ada perbedaan yang diperlakukan oleh hakim lebih baik dan ada yang lebih buruk. Itu dalam demokrasi tidak bisa. Ketiga itu hak partisipasi setiap orang dengan penetapan kebijakan negara. Saya harus mengakui bahwa saya tetap tidak bisa menerima kalau juga beberapa orang yang sangat baik-baik mengatakan one man, one vote, harusnya one person, one vote. Itu kurang tepat. Menurut saya itu justru penting. Setiap orang bisa mengatakan, dan yang bisa kita lihat di Indonesia menarik juga, pelaksanaan pemilu-pemilu mulai dari tahun 55 terjadi dalam suasana yang bagus. Tidak ada orang yang mati. Kalau kita ikut misalnya di tempat pemilihan jam 6 sore udah tutup, lalu mulai hitung, orang pada ketawa, keplok-keplok. Tidak seperti di Filipina di mana setiap pemilihan umum ada 100 orang mati. Jadi dalam arti ini juga suatu sukses story. Keunggulan keempat demokrasi menurut Arya Moko adalah bahwa dalam demokrasi pada dasarnya tugas utama negara, jadi yang dituntut dari negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum. Ini kan juga yang mengimbangi liberalisme. Bung Karno dulu kritis sekali dengan les droits de l'homme et du citoyen, hak-hak manusia dan warga negara. Revolusi Prancis, karena di situ memang belum masuk ke hak-hak asasi sosial. Yang di Undang-Undang Dasar kita sebetulnya sudah ada beberapa. Kalau hanya liberalisme yang lebih kuat, lebih cepat, dia yang menang. Dia dapat makan, yang lain-lain belum sampai. Tetapi dalam Universal Declaration of Human Rights, hak sosial masuk. Dan karena itu dalam demokrasi yang harus menjadi tujuan perpolitikan adalah kesejahteraan umum. Nah, saya juga mungkin Anda juga bertanya, mengapa kok demokrasi kita di Indonesia itu
makin lama makin merosot. Makin lama makin cepat merosot. Ya mungkin juga dalam reformasi tuntutan mahasiswa berantas KKN tidak terlaksana. Tidak perubahan dalam undang-undang dasar, tetapi nepotisme, korupsi hanya mundur sedikit, masuk kembali ke lubang-lubang, sudah menjadi tenang keluar dari lubang-lubang itu saja. Yang menjadi masalah ada macam-macam. Saya misalnya melihat satu masalah terbesar demokrasi kita adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mewakili apapun tetapi bukan rakyat. Jadi kita tidak punya suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang betul-betul menuntut agar eksekutif pemerintah memajukan rakyat. Dan masalah itu kompleks. Partai-partai politik kita mungkin dengan kekecualian PKS ya, tidak punya orientasi ideologis. Orientasi itu pada tokoh, dinasti seseorang. Jadi orang masuk dalam partai itu masuk karena mengharapkan di bawah pimpinan itu, dalam kelompok itu kami punya masa depan yang bagus. Tentu mahalnya juga. Katanya dalam pemilu yang lama harus bayar antara 5 sampai 10 miliar terus. Bayangkan dari kita, siapa yang pernah melihat 1M, dan dia harus bayar. Jadi hanya orang yang sangat kaya atau yang disponsori oleh orang yang sangat kaya bisa masuk DPR. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ketemu seorang wakil dari Bundestag, DPR Jerman. Saya tanya, Pak, boleh tanya itu, Anda dari saku Anda sendiri bayar berapa sampai duduk di dalam Bundestag itu? Nah, dia menjawab, saya bayar sekitar 13.000 euro. Itu 200 juta. Itu negara kaya 200 juta. Gaji 4, gaji bulanan tebal itu bisa masuk. Gaji saya yang terakhir di STF, saya kira 5,5 juta. Yang berapa? Pulang tidak boleh makan supaya bisa mencoba masuk ke dalam DPR kita. Jadi, lalu tentu saja kita tidak hanya karena tidak ada partai orientasi ideologis, saya anggap itu gawat, kita tidak punya partai kiri. Dan itu bukan karena partai kiri dilarang. Ada beberapa yang muncul, Pak Pahang dulu, lain-lain saya lupa, tidak pernah mencapai lebih dari maksimal 0,5%. Saya tidak tahu ya apakah itu akibat dari trauma 65-66 itu. Bayangkan dalam negara di mana 50% masyarakat betul-betul sejahtera, tidak ada partai yang membela mereka. Kalau kita tanya sekarang antara kita misalnya buruh kecil atau mereka yang hidup cari jualan di pinggir jalan, sebaiknya memilih partai apa? Saya sendiri tidak bisa menjawab. Di semua partai yang ada di DPR sekarang, ada satu yang menawarkan diri di situ. Lalu tentu saja bahwa tidak ada oposisi, itu gawat. Sekarang demokrasi atau apa istilahnya, atap besar. Hanya Ibu Megawati tidak mau masuk, tapi menyatakan oposisi juga tidak.
itu kan berbahaya. Hampir semua masalah yang dihadapi oleh pemerintah ada segi ini dan segi itu. Lalu kalau itu dipecahkan dengan para menteri dan eksekutif lain dikumpulkan di Magelang, kebalikannya, siapa yang mengangkatnya? Setiap hal ada pro kontra. Katakan saja makan siang gratis, suatu yang bagi saya sangat masuk akal, suatu yang baik. Kita tidak mengalami debat apapun dalam kelas politik mengenai yang kontra. Tidak ada yang mengatakan, Pak, ini tidak bisa begitu. Lalu mereka harus berargumentasi, harus melihat itu sungguh-sungguh berbahaya. Lalu tentu saja ya saya tidak bisa masuk terlalu di situ, yaitu nepotisme, kolusi, oligarki. Kesan bahwa pemerintah kita itu ya dikuasai total oleh orang-orang kaya seperti itu. Dan apa yang akan terjadi dengan masyarakat? Masyarakat kita sekarang tenang. Tetapi kalau 50% bangsa mendapat kesan bahwa Indonesia sekarang adalah milik mereka yang di atas, we may be in big troubles. Bahkan mungkin dari radikalisme agama bisa mengatakan ya begitu, kalau kalian punya demokrasi, dan jangan heran bahwa itu yang terjadi. Apa yang bisa dibuat? Saya berpendapat yang sekurang-kurangnya kita harus mempertahankan yang masih ada kebebasan-kebebasan demokratis, kebebasan menyatakan pendapat secara lisan, tertulis, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan untuk berdemonstrasi, kebebasan untuk membentuk serikat. Mahasiswa kita masih di satu jalan. Apakah mereka akan berhasil atau tidak? Tentu tanda tanya. Tetapi sekurang-kurangnya itu penting sekali. Saya selalu juga pikir berapa lama tempo masih akan dibiarkan seperti itu. Jangan-jangan nanti seperti dulu. Ya saya sudah lupa yang mana yang dulu. Saya tidak akan ngomong lama lagi. Saya berpendapat teman-teman bahwa sistem konstitusional negara yang punya masa depan tentunya hanya ada dua. Yang satu itu tetap demokrasi, katakan saja demokrasi barat, ya, hukumnya yang datang dari situ. Yang kedua adalah sistem Cina, Jinpingisme. Jinpingisme itu mulai dari Deng Xiaoping yang dia menemukan sesuatu yang seluruh komunis Soviet tidak pernah tangkap, bahwa rezim tidak bisa stabil kalau masyarakat tidak kerasan. Jadi Deng Xiaoping melihat harus kerasan, maka dia buka pasar. Ternyata dinamika Cina itu luar biasa. Dalam waktu mungkin 10 tahun berhasil mengangkat 800 juta orang dari kemiskinan. Yaitu nggak ada negara lain yang berhasil di situ. Sistem itu berdasarkan kekuasaan partai komunis yang mutlak. Dan di situ tidak akan diizinkan apapun.
diadakan bahwa Partai Komunis di bawah pimpinannya sekarang Xi Jinping itu membuat suatu kebijakan yang masuk akal, enak bagi masyarakat. Tentu sistem itu punya pertanyaan. Bagaimana kalau Xi Jinping lama-lama berkembang menjadi Mao Zedong? Bagaimana itu mau dicegah? Di bawah Mao Zedong puluhan juta orang Cina mati, kelaparan dan sebagainya. Jadi itu suatu masalah yang besar. Demokrasi tidak punya masalah seperti itu. Yang saya khawatirkan, mungkin belum langsung, tapi kalau kita melihat banyak sekali negara di dunia yang bukan demokrasi dan juga bukan sistem komunis Cina, itu negara dipimpin oleh seorang diktator yang korup, yang punya kelompok kecil, istrinya punya istana di London, dan rakyatnya miskin. Jadi saya berpendapat memang hanya ada demokrasi dan sistem Cina itu, dan saya berpendapat bahwa sistem demokrasi adalah yang lebih baik. Mungkin saya berhenti sekarang. Terima kasih. Terima kasih Om Magnis. Kita punya waktu cukup banyak teman-teman. Belum jam 4, masih jam 4:02, jadi untuk berdiskusi kita bisa sampai pagi ya. Sampai setengah jam ke depan untuk hingga buka puasa. Saya kira ulasannya tadi tidak perlu terlalu banyak saya ulang ya. Mungkin tadi ada dua hal yang mungkin tidak tertangkap dengan baik oleh teman-teman. Misalnya ini hanya klarifikasi nama. Ada Pak Pahan yang Romo Magnis maksud tadi, saya kira Mokhtar Pak Pahan ya, yang mendirikan SBSI, Serikat Buruh Solidaritas Indonesia, kemudian jadi partai. Ini yang di tahun 90-an menurut Romo Magnis adalah bagian dari kaum kiri. Jadi Budiman nggak masuk kelihatannya ya, kalau begitu ya Romo. Waktu itu masuk, oke. Ya. Dan hal kedua adalah ketidaksukaan Ibu Mega mengenai istilah oposisi. Yang dimaksud adalah kelompok penyeimbang. Tapi mestinya itu juga oposisi. Kalau kita sebut biner kan, jadi ada A, ada yang bukan A. Jadi kalau Bu Mega tidak dan kawan-kawan yang tidak di kekuasaan, mestinya kalau dia bukan penguasa, sebutannya kan berarti di luar itu adalah lawannya adalah penguasa. Saya kira Bu Mega mungkin nggak enak aja ngomongin oposisi. Tapi mudah-mudahan menjadi oposisi. Kita lihatnya nanti bulan April. Oke. Diskusi kita tidak ada di dalam ruang lingkup Heidegger. Hanya Tuhan yang bisa membantu kita, tidak. Gitu. Tapi adalah, dan saya kira juga Tuhan sudah cukup lama tidak membantu bangsa Indonesia kan Romo ya. Gitu. Sultan Agung aja nggak dibantu. Gitu. Waktu mau membebaskan Batavia aja kalah, itu tandanya Tuhan sudah lama nggak bantu Indonesia. Yang kedua, ada hal-hal yang tadi disampaikan Romo, kalau saya boleh pendekkan, yang meminjam nama kata Zabala, ada pengabaian terhadap kedaruratan. Ada banyak hal darurat di Indonesia dan sesungguhnya juga di dunia, climate change, kemudian juga korupsi yang tinggi yang sesungguhnya menjadi agenda atau amanat paling awal reformasi untuk menghapuskan korupsi, kolusi dan nepotisme, tapi sudah 20 tahun lebih itu diabaikan. Walaupun ada KPK, tapi KPK kemudian makin hari, makin tahun, makin dilemahkan. Dan orang tidak concern terhadap itu. Maksud saya orang adalah politikus, karena di dalam etika politik yang disampaikan Romo Magnis, yang membawa negara untuk menyelenggarakan tugas kesejahteraan umum, yaitu para politikus yang dipilih, para pejabat-pejabat yang kita pilih untuk baik di DPR maupun di eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya.